Di sebuah kota kecil bernama Tikrit, Irak, pada tahun 532 Hijriah, lahirlah seorang anak dari keluarga bangsawan Kurdi. Namanya Salahuddin Yusuf bin Ayyub. Tak ada yang menyangka bayi kecil itu kelak akan menjadi pemimpin besar yang mengguncang dunia dan membebaskan Baitul Maqdis dari cengkeraman pasukan salib. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang tokoh terhormat yang dikenal karena kebijaksanaan dan ketakwaannya. Di rumah yang sederhana namun penuh ilmu, Salahuddin kecil tumbuh dalam bimbingan penuh kasih, ditempa dengan nilai-nilai keislaman, adab, dan keberanian. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecintaan yang mendalam pada agama dan sejarah para pahlawan Islam. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, dan ilmu militer. Tapi lebih dari sekadar pelajaran, ia menyerap semangat perjuangan dari kisah para sahabat Nabi, terutama Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Salahuddin tidak tumbuh di istana mewah, melainkan dalam kedisiplinan, kesederhanaan, dan kecintaan pada ilmu. Ia terbiasa mendengar percakapan ulama dan pemimpin tentang keadaan umat, tentang perpecahan, dan tentang impian besar, membebaskan tanah suci Al-Quds. Dalam diam, sebuah tekad mulai tumbuh di hatinya. Suatu hari, aku akan jadi bagian dari perjuangan itu. Waktu pun berlalu, dan Salahuddin memasuki masa muda. Allah takdirkan, ia berada di bawah bimbingan dua sosok luar biasa yang akan membentuk jiwanya. Syirkuh, pamannya yang gagah berani, dan Nuruddin Zanki, pemimpin adil yang disegani. Syirkuh adalah seorang panglima perang handal. Ia membawa Salahuddin ke dalam ekspedisi militer, mengenalkannya pada dunia medan tempur, siasat strategi, dan keberanian di medan laga. Dari Syirkuh, Salahuddin belajar untuk tidak takut menghadapi musuh dan untuk tidak ragu membela Islam walau harus mengorbankan nyawa. Sementara itu, dari Nuruddin Zanki, ia belajar sesuatu yang lebih dalam. Nuruddin bukan hanya seorang amir, tapi juga seorang ulama, ahli ibadah, dan mujahid sejati. Ia hidup dalam kezuhudan, menjadikan jihad sebagai proyek kehidupan, dan membangun umat bukan dengan ambisi pribadi, melainkan dengan keikhlasan. Nuruddin bermimpi besar, menyatukan kaum muslimin dan membebaskan Al-Quds. Ia tak sekadar berperang, tapi juga mempersiapkan generasi yang mampu mewujudkan cita-cita itu. Salahuddin menyimak, belajar, dan menyerap. Ia bukan pemuda yang mengejar kekuasaan. Ia lebih memilih berada di belakang layar, mengabdi, melayani, dan membentuk jiwanya dengan kesabaran, loyalitas, dan visi jihad. Di bawah tarbiyah dua guru besar ini, Salahuddin perlahan dibentuk, bukan sekadar menjadi panglima perang, tapi menjadi pejuang peradaban. Ia masih muda, tapi semangatnya telah melampaui batas usia. Dan masa itu adalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah sejarah dunia.